Shalom anak-anak, apa kabar? Oh, sehat? Puji Tuhan. Semuanya baik? Puji Tuhan. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Betul, iya. Kamu kangen? Sama, Miss Devi juga kangen. Ya, sebelum kita memulai ibadah ucapan syukur, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sehat, saya kuat, semua karena kasih Tuhan. Sekarang saya mau ibadah. Tolong saya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Pinter. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Ku ingin dengar cerita. Semuanya dalam sikap doa, sikap yang baik ya. Tidak ada yang tiduran. Ayo duduk ya. Sikap yang baik, sikap berdoa. Kita nyanyi lagu Ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sampai selamanya. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, Miss Win berharap hari ini adalah hari sukacita buat kita semua. Miss Win berharap anak-anak sehat, gembira, dan bahagia hari ini. Karena apa? Sudah 1 tahun Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan menolong kita belajar di sekolah selama setahun. Walaupun akhir-akhir ini kita harus belajar di rumah, tapi kita tetap harus bersyukur. Ya, tadi kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini Miss Win akan bercerita, dan cerita Miss Win ambil dari Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti. Ya, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menolong kami. Sekarang kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya. Nah, hari ini Miss Win akan bercerita
tentang seorang raja. Ya, seorang raja. Raja ini adalah raja yang sangat hebat. Raja ini bernama Salomo. Pernah dengar nama itu? Ya, Salomo adalah seorang raja. Dia sebelum menjadi seorang raja, dia pernah kecil seperti anak-anak. Nah, ayah Salomo itu juga seorang raja. Dia seorang raja. Miss Win akan sebut namanya, pasti anak-anak sudah tahu. Raja ini bernama Raja Daud. Nah, kenal kan? Tahu kan nama itu? Nah, Raja Daud ini hebat. Betul, dia yang dulu mengalahkan Goliat yang besar dengan pengalih-alihnya. Ya. Nah, Salomo sejak kecil diajar oleh ayahnya, diajar oleh ibunya. Nah, dan dia adalah anak yang baik. Anak yang baik, yang taat pada ajaran ayah dan ibunya. Sejak kecil, Salomo ini dia suka perhatikan ayahnya. Ayahnya ini adalah raja dari bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu bangsa yang besar sekali. Bangsa yang besar, rakyatnya banyak. Nah, kalau rakyatnya banyak, masalahnya juga banyak. Nah, Salomo dia lihat kalau ayahnya menyelesaikan tugas atau menyelesaikan masalah yang ada di bangsa Israel. Wah, dia selalu perhatikan tuh. Dia perhatikan ayahnya bagaimana menyelesaikan masalah. Dan ayahnya juga sering memberi nasihat kepada Salomo. Dan Salomo tidak hanya dengar, tapi dia juga melakukannya. Nah, anak-anak, karena Salomo sering memperhatikan ayahnya, ya, lalu mendengarkan ayahnya, lama-lama Salomo juga semakin hari semakin tumbuh menjadi anak yang baik. Nah, makin lama Raja Daud, ayah dari Salomo, makin lama semakin tua. Kalau sudah tua, tenaganya mulai berkurang. Nah, pada suatu hari, Raja Daud sudah tidak bisa bangun lagi. Dia hanya di tempat tidur. Lalu dia panggil Salomo. Lalu Raja Daud bilang begini sama Salomo. Salomo, ayah sudah tua. Mungkin sebentar lagi ayah akan meninggal. Nanti kalau ayah meninggal, kamu harus menggantikan ayah menjadi raja. Wah, Salomo mikir-mikir nih dia. Wah, ayahku kan adalah ayah yang hebat, ayah yang pintar, ayah yang berhikmat. Kalau aku menggantikan ayahku, aku bisa nggak ya? Lalu dia bilang sama ayahnya, ayah, sepertinya aku nggak bisa deh. Tapi Daud bilang begini, Tuhan akan menolongmu. Akhirnya betul, Raja Daud meninggal dan Salomo dilantik menjadi raja. Sekarang Salomo menjadi raja. Nah, waktu Salomo menjadi raja, wah betul, bangsa Israel bangsa yang besar, masalahnya juga besar. Hampir setiap hari Salomo harus menyelesaikan masalah. Ya, mungkin sekali dia bisa, lama-lama dia bingung juga harus bagaimana ya, ini masalah banyak banget. Akhirnya Salomo ingat kalau dulu ayahnya suka bilang sama Salomo. Salomo memperhatikan ayahnya. Kalau ayahnya sedang banyak masalah, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang Salomo ingat itu.
Lalu Salomo bilang, aku mau berdoa sama Tuhan. Aku mau minta sama Tuhan supaya Tuhan menolong aku. Nah, lalu Salomo berdoa sama Tuhan. Salomo bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku sekarang sudah jadi raja Israel. Jadi raja bangsa Israel, bangsa yang besar. Masalahnya banyak sekali Tuhan. Aku nggak bisa. Tuhan tolong aku ya. Lalu Tuhan menjawab, Salomo, kamu mau apa? Lalu Salomo bilang, Tuhan, aku cuma mau dikasih hikmat sama kebijaksanaan, supaya aku tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, Salomo, aku akan mengabulkan doamu. Wah, Salomo senang sekali. Tuhan bilang begini, aku akan memberikan kepadamu hikmat dan kebijaksanaan. Nah, dan tidak hanya hikmat dan kebijaksanaan, tapi aku akan memberikan juga yang lain. Wah, Salomo senang sekali. Dia bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan menolong aku. Akhirnya Salomo sekarang merasa sukacita, dia bahagia sekali. Lalu pagi-pagi dia bangun dari tidurnya, dia sangat bersemangat, dia pakai jubahnya, dia pakai mahkotanya. Lalu dia keluar istana. Dan betul, rakyatnya sudah menunggu Salomo untuk diselesaikan masalahnya. Ada yang bilang, Raja, aku punya masalah nih. Tolong aku, Raja. Lalu Raja bilang, apa masalahmu? Lalu diceritakan masalahnya. Dan puji Tuhan, Raja yang hebat, Raja Salomo yang sudah diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan, dia bisa menyelesaikan semua masalah itu. Wah, rakyatnya senang, bangsa Israel senang. Nah, tidak sampai di situ. Raja yang hebat ini sekarang dikenal oleh raja-raja lain. Karena apa? Ada yang ditolong, lalu cerita. Ditolong, cerita lagi. Orang dengar hikmatnya Salomo, cerita lagi ke orang lain. Akhirnya apa? Dari satu raja dengar lagi raja yang akhirnya bangsa-bangsa mengenal Salomo sebagai raja yang hebat. Raja yang bijaksana. Nah, anak-anak, walaupun Salomo sudah hebat, semua bangsa mengenal dia, tapi dia tetap menjadi raja yang suka bersyukur kepada Tuhan. Dia membuat sebuah bait Allah yang besar, dan dia selalu datang ke sana untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kalau bukan Tuhan, enggak bisa Salomo seperti sekarang jadi raja yang hebat. Nah, karena itu raja yang hebat ini memberikan nasihat kepada kita semua, kepada Miswin, kepada semua ibu guru, kepada anak-anak dalam Amsal 4 ayat 1-7. Salomo kasih nasihat seperti ini. Anak-anak, dengarkan pengajaran ayahmu, dengarkan pengajaran ibumu, dan lakukan itu. Nah, dengarkan orang-orang yang mengajar kamu. Jadi, pesan firman Tuhan hari ini, pesan dari Raja Salomo, raja yang hebat, yang mengajak kita semua supaya kita berterima kasih kepada apa? Kepada mama dan papa yang sudah mengajar kita. Seperti Salomo, dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ada papa yang menolong kita, ada ibu guru yang menolong kita. Karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bilang, Tuhan tolong aku supaya aku bisa belajar dengan baik. Lalu Tuhan jawab. Cara Tuhan menjawab bagaimana? Tuhan kasih mama papa yang baik, yang tolong kita di rumah untuk belajar. Tuhan beri kita sekolah yang baik.
Tuhan beri kita ibu guru yang baik, teman-teman yang baik supaya kita belajar. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas kehadiran mama papa, bersyukur untuk ibu guru, bersyukur juga untuk teman-teman. Ya, kita sudah belajar di sekolah. Tidak hanya di sekolah, belakangan ini kita banyak belajar di rumah. Kita bersyukur mereka mendampingi kita. Ya, nah anak-anak, hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur untuk papa mama, bersyukur untuk ibu guru, bersyukur untuk sekolah yang baik, bersyukur untuk teman-teman yang bisa membuat kita gembira kalau belajar. Gimana coba kalau kita nggak gembira waktu belajar? Terus kita pintar. Waktu baru masuk sekolah, nangis-nangis nih. Oh, mami, aku nggak mau sekolah. Sekarang senang di sekolah. Lalu dulu cuma bisa angka 1, 2, 3. Sekarang dari 1, 2, 3 sampai angka 20. Terus tadinya cuma bisa A, B. Sekarang udah bisa sampai Z. Sudah jadi anak yang pintar. Jadi kita harus bersyukur sama Tuhan. Ya. Nah, ingat pesan firman Tuhan hari ini dari Raja Salomo dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 7. Dia mengajak kita untuk mendengar kata orang-orang yang mengajar kamu, mengajar anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah. Dan untuk kehadiran mereka, kita bersyukur kepada Tuhan. Ingat, 1 tahun Tuhan sudah menolong kita. Dia memberi kita kepintaran, kekuatan, kesehatan, sehingga bisa belajar dengan baik. Nah, sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Berdoa untuk apa? Kita mau berdoa, mau bersyukur sama Tuhan. Ya. Nah, itulah cerita Miss Win. Yuk, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, bersyukur sama Tuhan. Oke, yuk, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Selama 1 tahun, Tuhan Yesus menolong kami belajar di sekolah dan di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk papa mama, untuk ibu guru, untuk sekolah yang baik, untuk teman-teman yang baik. Sehingga kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan lagu Thank You Jesus. I am here because of your grace. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak ya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above.
Anak-anak, selamat ya kepada anak-anak yang berprestasi di bidangnya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan untuk anak-anak nursery 1 dan 2 serta anak-anak TKA 1, TKA 2 dan TKA 3. Biar kiranya Tuhan terus menambahkan hikmat dan kepintaran kepada anak-anak. Selamat ya, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, semua berdoa dari rumah masing-masing ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di saat kami harus belajar di rumah karena pandemi COVID, kami masih bisa mengikuti ibadah ucapan syukur tutup tahun. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong kami untuk belajar di rumah pada saat COVID. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami orang tua yang selalu mendampingi dan menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami telah naik kelas. Biarlah kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Kami mau belajar lebih sungguh lagi ketika kami ada di TKA dan TKB nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teruntuk anak-anak murid nursery dan TKA yang kami sayangi. Hari pertama dan hari terakhir sekolah adalah hari yang terberat bagi kami sebagai guru. Di hari pertama sekolah, kalian akan memulai banyak hal baru. Dan di hari terakhir sekolah, kami akan melihat kemajuan yang kalian buat. Tidak terasa, murid-murid nursery akan naik ke kelas TKA. Dan murid TKA akan naik ke kelas TKB. Kami bangga bahwa kami adalah guru kalian. Kami bahagia bisa menjadi bagian dalam proses perkembangan kalian. Ingatlah semua hal-hal menyenangkan yang kalian lakukan selama di sekolah. Karena kami percaya ini tidak berakhir di sini. Teruslah belajar dan mencoba hal-hal baru. Teruslah bermimpi. And pursue your dreams. Never give up. 因为我们会一直为你们祷告。